Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, Kakak Desi berharap adik-adik sekalian yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat baik dalam kehidupan kita, sudah menyertai kita sepanjang minggu ini, dan pada hari ini kita spesialkan untuk beribadah kepada Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur kita dan ketaatan kita kepadanya. Adik-adik, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Walaupun kita ibadah online, tapi tetap dalam posisi ibadah ya. Tidak boleh lari-lari, harus duduk yang tenang, duduk manis, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Kakak Desi jemput bangkit berdiri, kita menyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung
Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita akan berdoa. Untuk itu yang akan dipimpin oleh Kakak Risti dengan penuh kasih, disilahkan. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Untuk itu, mari lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu ya Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh lagi bersatu hati untuk beribadah secara online. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga berakhirnya. Berkati kakak-kakak pengasuh, biarlah kami boleh melayani adik-adik kami dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali perbuatan yang kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Adik-adik, kita akan mengampuni dosa kita, dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari kita sambut dengan menyanyi pujian Do Re Mi. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggu, silakan dia masuk, dosamu diampuni. Sekali lagi ya. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu diampuni. Nah, adik-adik, kita yakin dan percaya jika kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan lagi berbuat kesalahan, tetap hidup dalam firman-Nya sesuai dengan firman Tuhan, tetap bertumbuh dan tetap melakukan seluruh kehendak dan menjauhi larangan Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau bertumbuh bersama-sama melalui firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini. Tapi sebelum kita dengar firman, kembali kita puji Tuhan dengan pujian yang mengatakan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari,
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi dengan gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke. Nah, adik-adik kita akan masuk dalam doa firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Priska. Dengan penuh kasih disilahkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih atas seluruh berkat dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami, diamkan suara-suara dalam hati kami, biarkan kami bisa fokus untuk mendengarkan dan firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami. Hamba-Mu yang akan membawakan firman, Tuhan Yesus saja yang berkati, biarkan ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, inilah doa kami, dengar dan sempurnakan seperti doa maha sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, anak remaja dan taruna. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ester pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 18. Ayo anak-anak buka semua Alkitabnya. Ester pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 18. Kalau sudah dapat semua, Ester pasal 1 ayat sampai pasal 2 ayat 1 sampai 18. Bu Guru akan membacakan dari pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11 saja. Ester pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang Bu Guru akan bacakan. Ikuti dalam hati ya. Judul bacaan kita, Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukannya demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda,
ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Amin. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita anak-anak yang sudah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Amin. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan cerita ini, mari kita menyaksikan video yang akan ditayangkan. Pada suatu hari, Raja Persia yang bernama Ahasuerus, ia mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya. Pesta itu berlangsung 180 hari ditambah 7 hari untuk pesta rakyat. Semua orang bergembira. Mereka boleh menikmati keindahan istana, makan dan minum sepuasnya. Lalu pada hari ke-7, Raja memerintahkan Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan untuk datang ke hadapan semua orang agar mereka dapat melihat kecantikan Ratu Wasti. Wah, semua orang pasti penasaran ingin melihat kecantikan Ratu Wasti yang terkenal itu. Di bagian lain istana, Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bawalah Ratu Wasti kemari, agar semua orang bisa melihat kecantikannya. Lalu pesan itu disampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Tidak, aku tidak akan datang memperlihatkan diriku. Apa? Ratu Wasti berani menolak perintah raja? Raja lalu menjadi sangat marah. Menurut para penasehat raja, Ratu Wasti harus diturunkan dari kedudukannya dan harus segera dicarikan penggantinya. Sesudah peristiwa itu, raja lalu memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Menurut para penasihat raja, Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada para pembesar. Karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat. Baiklah, saya menerima nasihat kalian. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia, gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja, menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu. Di sana tinggallah seorang Yahudi yang bernama Mordekai dan sepupunya yang bernama Ester. Sejak kecil Ester telah diasuh oleh Mordekai karena Ester adalah anak yatim piatu. Ester adalah gadis yang cantik parasnya. Mordekai lalu meminta Ester untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus.
Ester akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu, tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Ester akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, anak-anak telah menyaksikan video tentang Ester sang ratu pilihan. Ringkas ceritanya bahwa Ratu Wasti adalah ratu yang pertama bersama Raja Ahasweros dalam pemerintahannya. Digantikan oleh Ratu Ester karena kesombongan dan ketidaktaatannya kepada raja. Ratu Wasti dipanggil raja untuk memperkenalkan kepada rakyatnya pada saat raja mengadakan pesta, tetapi ia menolak perintah raja. Akhirnya para penasehat raja mengusulkan kepada raja untuk diganti karena ratu seperti ini tidak baik menjadi contoh bagi rakyatnya. Raja Ahasweros menyetujui usulan para penasehatnya. Akhirnya diadakanlah pemilihan untuk mencari pengganti Ratu Wasti. Dan pada akhirnya terpilihlah Ester sebagai pengganti Ratu Wasti. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada akhir cerita di video tadi dikatakan bahwa Ratu Wasti diturunkan dari kedudukannya sebagai raja karena kesombongan dan ketidaktaatannya, dan sebaliknya Ester diangkat menjadi ratu karena ketaatannya kepada pamannya yaitu Mordekai dan karena kerendahan hatinya. Dan itu semua atas izin Tuhan kepada Ester. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita ini mengingatkan dan mengajar kita untuk taat kepada Tuhan, kepada pemerintah, kepada orang tua, kepada guru-guru atau orang yang lebih tua dari kita, atau siapa saja yang mendidik atau menasehati kita. Dan yang terpenting adalah taat dan takut kepada Tuhan. Dan kita juga diingatkan bahwa jangan pernah kita merasa hebat, merasa sombong, bangga, angkuh jika kita dikaruniai kelebihan-kelebihan. Misalnya kita dikaruniai kepintaran, kecerdasan, jenius, ganteng, kuat, cantik, kaya, tinggi besar. Karena jika semua itu membuat kita sombong, maka itu akan mendatangkan malapetaka, membawa pengaruh buruk, dan membuat kita jatuh atau binasa. Jadi singkatnya, sombong, angkuh itu adalah dosa. Oleh karena itu jangan pernah kita merasa sombong, angkuh, hebat, walaupun ada kepintaran, kehebatan, kekayaan kita miliki. Semua itu adalah milik Allah. Allah kita yang hebat. Nah, ingat cerita tentang Daud dan Goliat. Goliat yang badannya tinggi besar dikalahkan oleh Daud yang badannya kecil karena kesombongannya. Goliat yang merasa hebat, kuat, akhirnya dikalahkan oleh Daud hanya dengan sebuah batu kecil yang dipanahkan Daud kepada Goliat. Nah, itu membuat Goliat mati. Dan itu membuat Goliat mati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita sombong, berarti kasih tidak ada di dalam diri kita. Karena kasih itu tidak sombong, tetapi sabar dan rendah hati. Jadi anak-anak, firman Tuhan ini mengajak kita untuk rendah hati, sabar, tidak sombong, murah hati, peduli dan menghargai orang, taat dan takut pada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita
dengan memberikan anaknya menjadi juru selamat kita yang dilahirkan di palungan, di kandang kecil, dengan maksud untuk mengajar kita tetap rendah hati. Nah, anak-anak, tidak lama lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita siapkan hati kita untuk menyambut merayakan hari Natal. Anak-anak sekalian, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Ulang sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Dipersilakan untuk Ibu Kori memimpin kita dalam doa. Hai anak-anakku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Nah, semuanya kita mempersiapkan diri kita masing-masing, kita akan berdoa syafaat. Oleh karena itu sebentar jangan ada yang keliaran kesana kemari, karena kita akan berdoa. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa Sorgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kasih kemurahan dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami saat ini dapat berkumpul bersama-sama dengan anak-anak kami di dalam ibadah online. Biarlah Engkau berkati kami Tuhan, khususnya Tuhan pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang baru kami dengar Tuhan, tidak akan berlalu begitu saja, tetapi terpatrik di dalam loh hati kami yang paling dalam, lalu kami lakukan itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami juga hendak berdoa buat Ibu Guru Rosalina yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati dia Tuhan bersama dengan keluarga, berikan dia kekuatan kesehatan, dan juga Tuhan Engkau senantiasa peliharakan dalam kehidupannya, khususnya Tuhan hamba-Mu sebagai kawan sekerja-Mu. Biarlah ya Tuhan hamba-Mu senantiasa terpelihara oleh kasih kemurahan Tuhan. Ya Allah Bapa yang baik, kami juga hendak berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir Tuhan, kami tidak tahu apa halangan mereka. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka, apabila mereka dalam keadaan sakit Tuhan, sembuhkan Tuhan, berkati obat-obatan yang diminum sebagai penawar dalam tubuh, sehingga dia boleh memperoleh kesembuhan, dan saat mendatang dia juga dapat bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah seperti ini. Ya Allah Bapa Sorgawi, bagi yang mengeraskan hati untuk datang bersekutu bersama-sama melalui ibadah online seperti ini Tuhan, berkati mereka, ketuk pintu hati mereka Tuhan, sadarkan mereka agar mereka mau datang bersama-sama dengan kami, berkumpul beribadah walaupun di rumah masing-masing Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan akan selalu memberkati kami semua di dalam ibadah seperti ini, sehingga teman kami yang mengeraskan hati Tuhan juga mau berkumpul bersama dengan kami pada minggu-minggu mendatang. Tuhan yang baik, pada saat ini kami hendak juga berdoa buat
kedua orang tua kami, berkati mereka Tuhan di masa-masa tuanya, berikan mereka kekuatan kesehatan, dan Tuhan Engkau senantiasa memberkati mereka, berikan di dalam kesabaran di dalam mendidik kami dan mengasuh kami anak-anaknya. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga hendak berdoa buat Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan juga guru-guru sekolah minggu di gereja kami ini. Tuhan, berkati mereka sebagai kawan sekerjamu Tuhan, agar mereka semakin dipertambah-tambahkan oleh kasih kemurahan Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga hendak berdoa buat kami saat ini ya, sementara selaku pelajar Tuhan yang sementara mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Biar Tuhan, walaupun dalam suasana pandemi seperti ini, kami tetap setia dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran sekolah kami masing-masing. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga hendak berdoa buat pemerintah kami Tuhan, mulai dari pelosok-pelosok tanah air hingga ke ibu kota negara. Biar Engkau berkati mereka, berikan roh hikmat pengetahuan di dalam memikirkan bangsa dan negara kami, agar bangsa negara kami menjadi bangsa yang damai sejahtera Tuhan, berkat pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Begitupun Tuhan, kami, bangsa kami yang saat ini negara kami dalam masa-masa pandemi Tuhan, biarlah Tuhan pandemi ini akan segera berlalu, biar Tuhan agar supaya kami lagi dapat beraktivitas seperti dahulu Tuhan, biar pandemi ini akan punah dan tidak lagi datang menggerogoti setiap insan-insan manusia yang ada di Indonesia khususnya dan yang ada di dunia. Biar Tuhan, campur tangan Tuhan akan selalu memberkati kami semua. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Silakan disiapkan persembahannya. Dan untuk mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan. Dipersilakan kepada Kakak Meti untuk memimpin kita dalam doa. Adik-adik, mari kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Sesaat yang lalu kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Dan kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian, jangan lelah.
Adik-adik dengan semangat ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulang sekali lagu pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya adik-adik, tetap berdiri, kita akan doa penutup. Dipersilakan kepada Pak Henok untuk memimpin kita dalam doa. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini, dan saya akan pimpin dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau perkenankan kami boleh menikmati kasih-Mu melalui peribadahan kami anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remaja-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai dari awal hingga akhirnya. Biarlah pemeliharaan Tuhan akan terus nyata di tengah perjalanan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, seluruh rangkaian ibadah kami sampaikan kepadamu pada saat ini. Biarlah damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus melalui perantaran Roh Allah yang kudus menyertai kehidupan anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remaja-Mu sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih adik-adik sudah bersikap baik untuk mengikuti ibadah kita dari awal sampai terakhir. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you all. Bye-bye.